Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep etika dan estetika Islami dalam pengembangan budaya dan saintek. Sebelum memasuki pembahasan, kami selaku presenter ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Farah Salsabila Harfiani dengan NIM 18016211132. Selanjutnya ada saya sendiri, Adinda Lamadau dengan NIM 18016212112. Selanjutnya ada Aska Koyima dengan NIM 18016211082. Dan yang terakhir ada Betari Kilisuci Kartika Chandra dengan NIM 18016212224. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama menjelaskan makna etika Islam, yang kedua menjelaskan akhlak sebagai penggerak, yang ketiga menarasikan rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia, yang keempat menjelaskan konsep seni estetika Islami, yang kelima memaparkan peran seni dalam mengembangkan harmoni, dan yang terakhir menyebutkan kontribusi ilmuwan muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhlak dan budaya. Akhlak sendiri secara etimologi atau kebahasaan berarti budi pekerti, perangai, atau disebut juga sebagai sikap hidup. Merupakan ajaran yang berbincang tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu. Oleh karena itu, tidak salah apabila para ahli mengartikan akhlak dengan istilah watak, tabiat, kebiasaan, perangai, dan aturan. Sedangkan secara terminologis, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan yang buruk, terpuji dan tercela, yang menyangkut perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan jamak dari kata budi, yang berarti akal, pikiran, atau budi. Dalam bahasa Sanskerta, budaya memiliki arti sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran, atau budi. Dalam KBBI, budaya sendiri diartikan sebagai adat istiadat, akal, pikiran, maupun budi. Kata budaya lebih merujuk kepada pola pikir seorang manusia, yaitu segala hal yang berkaitan dengan bahasa atau metode komunikasi, kebiasaan yang terjadi di lingkungan, atau biasa disebut dengan adat istiadat. Jadi, akhlak sebagai penggerak budaya merupakan pola perilaku yang berdasarkan manifestasi nilai-nilai iman yang tertanam dalam jiwa, yang menampilkan perbuatan dengan senang dalam komunitas manusia yang berbudaya. Jadi dapat disimpulkan, apabila perbuatan yang keluar dari komunitas budaya itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal, maka perbuatan komunitas budaya tersebut pada dasarnya adalah akhlak sebagai penggerak utama budaya tersebut. Selanjutnya, etos keilmuan dalam budaya Islam. Etos sendiri merupakan pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, dan ilmu merupakan pengetahuan tentang studi bidang secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi, etos keilmuan adalah sebuah pandangan hidup yang dijadikan sebuah semangat menggali, mendapatkan, dan mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, etos keilmuan adalah suatu bagian integral keagamaan yang sehat. Merujuk ke pengertian etos keilmuan yang merupakan pandangan hidup yang dijadikan sebuah semangat menggali, mendapatkan, dan mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata muslim di sini mencakup muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Semangat keilmuan yang dimiliki oleh umat Islam sendiri mengacu pada pandangan dunia tauhid. Disebutkan pula, tidak ada yang lebih utama dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid sendiri merupakan ilmu yang pertama kali harus dipelajari dan akan terus dipelajari seumur hidup. Dari ilmu tauhid tersebutlah akhirnya akan menjalar ke ilmu keislaman lainnya. Berikut adalah beberapa tokoh filsuf muslim terkenal yang diantaranya bahkan menjadi rujukan para filsuf yang datang setelahnya. Yang pertama ada Al-Kindi, lalu kemudian Al-Farabi,
dan yang terakhir ada Ibnu Sina. Berikut adalah biografi singkatnya. Untuk lebih lengkapnya bisa ditonton di LMS. Keempat, dampak saintek dan teknologi. Secara sosiologis, Masjid Diror didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan disengaja ataupun tidak disengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Secara teologis, Masjid Diror didirikan oleh orang-orang yang munafik. Dampak saintek dalam kebudayaan ada 4. Yang pertama, menyebabkan terjadi proses perubahan sosial dan kebudayaan. Yang kedua, memunculkan permasalahan bagaimana dampak dan pengaruh teknologi terhadap pergeseran nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga, dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi, masyarakat dimanjakan oleh ketersediaan kebutuhannya. Dan yang keempat, terjadinya perubahan sistem nilai dan norma. Yang kelima, ada rekonstruksi pengembangan budaya, saintek berbasis akhlak mulia. Internet memiliki banyak dampak dalam era modern ini, baik itu berupa dampak positif maupun berupa dampak negatif. Pertama, kami jelaskan dampak positif terlebih dahulu. Pertama, yaitu kita menjadi lebih berpengetahuan serta berwawasan luas karena dapat mengakses ensiklopedia melalui internet. Yang kedua, membawa kita untuk dapat berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia, yaitu dengan maksud kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Yang ketiga, kita dapat mengetahui berita apa saja sih yang terjadi di dunia ini. Lalu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, menyebarkan ajaran sesat. Yang kedua, menyebarkan hal-hal yang tidak baik seperti pornografi. Yang ketiga, yaitu adanya penipuan, baik itu penipuan online maupun offline. Kita perlu merekonstruksi budaya dalam mengubah perilaku sosial yang berbasis sains dan teknologi. Rekonstruksi sains dan teknologi dalam pemanfaatannya berbasis akhlak mulia. Salah satu caranya dengan menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan sains jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek sains dan teknologi telah diharamkan oleh syariat Islam, maka umat Islam tidak boleh memanfaatkannya, walaupun menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seni estetika Islami. Karya seni dipahami sebagai manifestasi estetika yang paling tinggi dan diharapkan dapat membawa penikmatnya pada tingkatan kearifan yang lebih tinggi. Estetika seni Islam yang membahas tentang penghargaan bentuk seni seperti seni kaligrafi, seni ragam hias tumbuhan, dan geometri menempati tempat yang istimewa. Seni dalam Islam tergolong menjadi 2, yaitu seni yang diperbolehkan dan seni yang tidak diperbolehkan. Untuk seni yang diperbolehkan, contohnya seperti seni membaca Al-Quran, seni kaligrafi atau tulis, seni bela diri, melipat kertas, dan seni arsitektur. Untuk seni yang cenderung tidak diperbolehkan, contohnya seperti seni rupa, menyanyi, tindik, tarian, dan vandalisme. Peran seni dalam pengembangan harmoni. Seni akan terlihat indah dan memiliki kualitas jika ada perpaduan serasi antara jernihnya perasaan dan tajamnya pikiran yang dimiliki seseorang. Peran seni dalam pengembangan harmoni antara lain yaitu 1. Seni sebagai pemenuh kebutuhan. Artinya seni dapat memenuhi kebutuhan manusia melalui penyaluran ide gagasan dan gerak hati melalui aktivitas seni. Kedua, seni sebagai ungkapan atau ekspresi bermaksud untuk wahana yang dapat digunakan pertama dan utama dari upaya permunculan atau perwujudan media ungkap. Ketiga, seni sebagai komunikasi, artinya seni dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan manusia. Ilmu dan pengetahuan. Kontribusi ilmuwan muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pada masa Abbasiyah terjadi pencapaian yang cemerlang di dunia Islam dalam bidang sains dan teknologi. Pada masa itu, Baghdad mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Yang kedua, terjadinya perkembangan lembaga pendidikan pada masa Harun al-Rasyid mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Abbasiyah juga lahir para imam mazhab hukum, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, kontribusi Islam dalam sains dan teknologi juga sangat tinggi, dibuktikan dengan kemajuan yang dicapai negara barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam.